Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seringkali kita menganggap mengucap syukur artinya adalah mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu salah? Tidak. Misalnya di tanggal gajian kita mengucap syukur. Di waktu gaji kita naik, kita mengucap syukur. Di waktu kita ditraktir teman, kita mengucap syukur. Di waktu cinta kita pada gebetan kita dibalas, kita mengucap syukur. Di waktu kita mendapat nilai bagus setelah kerja keras, kita mengucap syukur. Dan mungkin kejadian baik lainnya yang patut kita syukuri. Akan tetapi, pernahkah kita bersyukur karena telah diselamatkan? Saya ingat dulu ketika kecil saya pernah jalan-jalan dengan papa saya di mall. Waktu itu saya jalan-jalan di toko Matahari dengan dia. Saya keliling-keliling melihat berbagai baju bagus, barang-barang bagus. Lalu entah kenapa ketika saya asik melihat baju-baju dan barang-barang bagus, tiba-tiba saya kehilangan jejak papa saya. Waktu yang baik seketika berubah menjadi waktu yang mencekam bagi seorang anak kecil waktu itu. Saya menengok kiri kanan tapi tidak ada satupun orang yang saya kenal. Lalu saya panik sekali. Saya akhirnya keluar dari toko Matahari lalu duduk di pojokan dan menangis. Takut kalau ternyata saya tidak bisa menemukan papa saya lagi dan ditinggal seharian dan selamanya di mall. Tidak lama setelah menangis, ternyata papa saya terlihat dari kejauhan. Tidak ada rasa yang lebih lega melihatnya setelah pengalaman hilang itu. Tidak ada yang rasa lebih lega untuk melihat papa saya dibandingkan waktu itu. Walau saya tidak mengerti arti bersyukur, perasaan lega saya tidak hilang adalah ucapan syukur seorang anak kecil. Seperti pengalaman anak hilang tadi, mungkin saat ini ada yang mempertanyakan kehadiran Tuhan saat ini di dalam hidup mereka. Mungkin kita sedang mempertanyakannya. Jika kita pernah merasa demikian, mari saat ini kita berhenti sejenak dan membaca Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sekalipun engkau murka terhadap aku, engkau tetap menghibur aku." Demikian Yesaya mengekspresikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh dosa. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan murka terhadap setiap perbuatan dosa. Akan tetapi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada perbedaan antara murka Tuhan yang ditimpakan kepada orang percaya dan murka Tuhan yang ditimpakan kepada orang yang tidak percaya. Apakah perbedaannya? Mungkin di luar kita hampir tidak bisa membedakannya. Tapi, ada perbedaan yang begitu kontras sebenarnya. Murka Allah atas orang fasik atau tidak percaya adalah murka yang sifatnya kekal, yaitu murka yang tujuan akhirnya adalah menuju kebinasan abadi tanpa adanya Tuhan yang menghibur. Sedangkan murka Tuhan kepada orang percaya sifatnya adalah didikan, seperti apa yang 1 Korintus 11 ayat 32 katakan. Saya akan bacakan untuk kita. Namun, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Mungkin ketika kita membaca ini, kita bisa bertanya, "Loh, kok Tuhan bisa menghukum? Katanya Tuhan itu penuh kasih, tapi kenapa dia menghukum umatnya?" Untuk menjawab ini, saya akan memakai satu kisah asli, seorang yang bernama Corrie ten Boom.
Corrie ten Boom adalah seorang perempuan Kristen Belanda yang hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Ia dan keluarganya menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi waktu itu. Namun akhirnya mereka ditangkap. Corrie dan kakaknya Betsy dimasukkan ke kamp konsentrasi Ravensbrück, tempat yang penuh penderitaan, kelaparan, dan kekejaman. Di sana, Corrie mengalami penderitaan hidup yang begitu berat. Ia pun sering bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami ada di tempat ini? Bukankah kami menolong orang lain demi kasih-Mu?" Demikian doa Corrie. Namun justru di dalam penderitaan itulah Corrie bisa belajar lebih dalam. Belajar apa? Yang pertama, dia mengenal kasih karunia Allah lebih dalam. Ia melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan menguatkan dirinya untuk tetap bertahan. Untuk bertahan di tengah kamp yang begitu keras. Yang kedua, melatih imannya. Meskipun tubuh mereka menderita, Corrie dan Betsy menghibur sesama tahanan dengan doa dan pembacaan Alkitab yang dilakukan secara diam-diam. Ketiga, mereka menyaksikan kasih Kristus. Kakak Corrie, Betsy, sebelum meninggal di dalam kamp itu berkata kepada Corrie, "Tidak ada lembah yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam dari itu." Corrie akhirnya selamat dan bebas. Setelah perang, ia berkeliling dunia bersaksi tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Ia bahkan mengampuni seorang penjaga Nazi yang pernah menyiksanya. Penderitaan di kamp konsentrasi bukan tanda Allah meninggalkan Corrie, melainkan alat didikan Tuhan untuk membentuknya menjadi saksi Kristus di mana-mana. Lewat penderitaannya, Corrie ditarik keluar dari rasa nyaman dan dipakai Tuhan untuk menguatkan begitu banyak orang lain yang mengalami penderitaan dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Corrie juga dialami Yesaya. Ketika Yesaya diperhadapkan pada bangsa yang bebal, ia mengalami dicuekin. Dia tidak dipedulikan perkataannya. Dia ditolak. Penderitaannya itu sungguh nyata. Akan tetapi Yesaya tidak pernah berhenti di dalam penderitaannya yang dialami. Malah, melalui penderitaan Yesaya mampu mengucap syukur di dalam Yesaya 12. Yesaya memahami bahwa penderitaannya adalah sementara, sedangkan ia melihat ada janji pemulihan dan penghiburan dari Allah yang sifatnya kekal. Yesaya terus dipakai Tuhan untuk menguatkan sisa-sisa orang percaya di dalam Israel yang menanti Mesias. Mereka tidak melihat Mesias pada hidup mereka. Tapi saat ini kita telah melihat Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus sungguh adalah penggenapan karya keselamatan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ucapan syukur tidak selalu muncul di waktu yang baik. Tapi ucapan syukur bisa muncul di tengah penderitaan sekalipun. Tidak ada yang palsu di balik ucapan syukur seorang yang telah hilang dan sungguh diselamatkan dalam hidupnya. Tidak ada sukacita yang harusnya lebih besar di dunia ini dibandingkan sukacita menerima keselamatan yang sifatnya kekal dari Allah. Mari saat ini kita memaknai kembali bahwa pertobatan di dalam hidup kita adalah tanda nyata bahwa Roh Allah telah memurnikan kita, telah mengerjakan karya keselamatan di dalam hidup
kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika kita pun saat ini mengalami penderitaan yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, mampukah kita mengucap syukur? Ini pertanyaan yang mungkin aneh, tapi coba saya tanyakan lagi dengan cara yang berbeda. Jika kita mau menerima segala yang baik dari Tuhan, dan kita bahkan mengucap syukur atas semua yang baik itu, mengapa kita menolak mengucap syukur atas segala yang buruk dari Tuhan? Saya tidak berusaha menyepelekan penderitaan kita. Penderitaan setiap manusia, penderitaan Anda saat ini nyata. Namun penderitaan yang ditopang oleh tangan kasih Tuhan sungguh nyata juga adanya. Yesus adalah bukti nyata itu, dan Dia mau agar kita melihat bahwa segala yang dikerjakan dalam hidup kita, baik itu baik di mata kita, baik itu buruk di mata kita, itu sesungguhnya membawa kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa segala hal yang dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, itu sungguh ada dan nyata di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 13 katakan. Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Di dalam hidup ini, Engkau telah mengaruniakan satu keselamatan yang sifatnya kekal kepada setiap kami yang percaya. Kami bersyukur Tuhan. Di saat mungkin hidup kami tidak ideal. Di saat mungkin hidup kami penuh tanda tanya. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa segala hal yang terjadi itu ada atas izin Engkau. Dan segala yang terjadi dalam hidup kami, Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Oleh karena itu, mampukan kami berjalan melalui iman. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya, kami berdoa. Amin.